Halo, selamat malam dan selamat datang teman baku daya. Terima kasih sudah bergabung ya. Senang sekali saya, Reni, dan tim baku daya malam ini menyertai bersama di acara Women in Leadership Dare to Dream. Sebelum kita mulai, ada 4 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, agenda. Akan ada talk show, sesi berbagi pengalaman, dan tanya jawab. Kedua, terkait Zoom webinar, feature chat, berbicara, dan video peserta otomatis tidak aktif. Ketiga, jika ada pertanyaan terkait tema, silakan ajukan pertanyaan melalui form yang disediakan di kolom chat. Akan dipilih beberapa pertanyaan dari teman baku daya untuk dibacakan di sesi tanya jawab. Jika memungkinkan interaksi, silakan klik tombol raise hand pada panel di bawah layar untuk unmute saat nanti ditunjuk oleh moderator. Dan yang keempat, jika teman baku daya yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran webinar, informasi detail akan dibagikan di akhir sesi nanti ya. Live webinar ini diprakarsai oleh Baku Daya HR Consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Sesuai tagline yang diusung, Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bersama Baku Daya, organisasi dapat mengoptimalkan setiap tahapan journey karyawan secara strategis dan profesional, from hire to retire. Termasuk, bicarakan dengan Baku Daya mengenai strategi dan implementasi untuk memastikan keberlangsungan organisasi, di antaranya melalui keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Diversity, Equity, Inclusion, atau biasa disingkat DI. Teman baku daya, topik webinar kali ini dipilih bertepatan dengan International Women's Day yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, besok banget nih. Momen di mana secara global, bukan hanya negara tertentu ataupun grup tertentu saja, namun semua yang peduli dengan hak asasi manusia untuk merayakan pencapaian perempuan dalam bidang sosial ekonomi, budaya, dan politik. Tema Women's International Day di tahun 2024 ini adalah Inspire Inclusion. Nah, begini nih pose Inspire Inclusion. Ketika kita menginspirasi orang lain untuk lebih memahami dan menghargai inklusi perempuan, kita menciptakan dunia yang lebih baik. Dan ketika perempuan terinspirasi untuk diikut sertakan, akan muncul rasa memiliki, relevansi, dan pemberdayaan. Women leadership starts with women empowerment. Nah, untuk mengawali sesi malam ini, kita akan menampilkan video pendek yang berisi kisah teka-teki. Teman baku daya juga dapat ikutan menebak teka-teki pada videonya. Mari kita mainkan. As part of an Mari experiment teman-teman to kita explore lihat. the human mind, we asked 22 people to solve the same riddle and recorded their responses. Feel free to participate also. Are you ready? The riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company CEO, who says, "Good luck, son, you've got this."
The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? He gets a call from the CEO, but it says, "Good luck, son." But he was next to him. So it's not the father. I think it was probably an audio recording of his father. Maybe he made a demo tape. Like he has two fathers? This is a hard one. Maybe it's a word joke, like it's the grandfather of the son. No, I think his name is Son. I don't know. Maybe it's just like an old man, calling a younger guy son. I have no idea. The answer. It's his mother. Oh, that's so stupid. Yes, of course. I should have thought of that, yes. The CEO is a woman. So I'm biased, in a sense. Is this about diversity and inclusion? That's really mind-blowing, actually. So I always thought that I'm not very sexist. But in spite of that, I think these subconscious biases are there in everyone's mind. How much bias I still have in terms of thinking that the CEO needs to be a man. Yeah, I definitely was picturing a man. They identify with males more than females these days. Why can't women also be CEOs or doctors or, right? When I think about a CEO or someone that's high positioned within a company, I mostly think of men. And it's a shame, I think. And that's so weird, because I'm a CEO, and I'm a woman. And I want to be a CEO. Why didn't I think about that? Crap. I believe women can absolutely be CEOs. And that's definitely something that we should work on, especially when you're saying that so many people have been told this riddle and most people haven't gotten it. Women make great CEOs and great leaders as well. And yet only 5% of Fortune 500 CEOs are women. Let's change our mindset. Menarik sekali, bukan? Adakah dari teman baku daya yang juga mengalami subconscious gender bias seperti dalam video tadi? Think leader, think male. Pemimpin pasti lelaki. Data di lapangan juga berbicara demikian. Dari sensus yang dilakukan oleh Katalis menunjukkan bahwa kurang dari 10% dari perempuan bekerja yang kemudian berada di posisi CEO. Jumlah persentase perempuan berguguran di setiap level profesional. Ada beberapa faktor, di antaranya gender bias dan stereotyping. Di Indonesia sendiri, 47% pekerja perempuan dari lulusan universitas berguguran jumlahnya, sehingga hanya 5% proporsi perempuan di posisi CEO. Wall Street Journal menyebutkan narasi konvensional yang kira-kira bunyinya seperti ini. Perempuan memasuki dunia kerja dengan mimpi besar. Selama beberapa tahun, karirnya berkembang seiring dengan rekan-rekan prianya. Namun, dalam perjalanannya menuju puncak, dia menemui penghalang tak kasat mata, invisible barrier, menuju koridor kekuasaan tertinggi. Katalis juga melakukan research mengenai double bind dilemma. Damn it if you do, doom it if you don't. Pada layar, teman baku daya dapat melihat simpulan infografis laporan penelitian yang dilakukan oleh Katalis tahun 2007. Adanya stereotip tentang pria bahwa men take charge, pria mengambil kendali. Saat perempuan mengambil kendali, dia dipersepsikan kompeten, namun tidak disukai. Gender stereotype tentang perempuan bahwa women take charge, women take care, maka
Pemimpin perempuan cenderung disukai, namun dipersepsikan tidak kompeten. Hasilnya, pemimpin perempuan dilihat kompeten atau disukai. Namun sangat jarang keduanya ada. Kompeten dan disukai jarang sekali. Si malakama ya, para pemimpin perempuan disebutkan bahwa is a no-win situation. Gender stereotype juga bisa merugikan pria loh. Misalnya dengan stigma maskulinitas. Tidak boleh menunjukkan perasaan atau emosi yang dianggap sebagai kelemahan. Man is strong. Men don't cry, cenah. Nah, dalam talk show ini, setelah ini nih, akan hadir bersama kita perempuan-perempuan yang mendobrak gender stereotype ini dan membagikan kisah mereka. You can be soft, you can be tough, you are just right. Talk show ini nanti akan dipandu oleh founder sekaligus CEO Bakudaya, yang juga seorang perempuan, Ibu Maria Samperuru, atau biasa dipanggil Pepi Samperuru. Saya sih biasa menyebut dengan Mbak Pepi. Sudah lebih dari 23 tahun berkecimpung di dunia Human Resources Management. Pengalaman Mbak Pepi dalam HR Management sangat bervariasi di perusahaan multinasional, perusahaan swasta lokal, dan juga BUMN dengan berbagai industri, di antaranya retail, logistik, dan manufacture. Langsung saja yuk kita hadirkan Mbak Pepi untuk memoderasi sesi talk show kali ini. Silakan Mbak Pepi. Halo, selamat malam. Malam. Thank you banget nih Mbak Reni ya untuk openingnya, sudah memperkenalkan juga, dan semangatnya yang luar biasa ini terpancar ya di awal webinar kita. Thank you so much. Dan tadi juga saya suka sekali dengan videonya, berapa kali nonton kemudian bisa berapa kali juga kejebak. Thank you banget. Oke. Baik, selamat malam teman Bakudaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi nih di webinar Bakudaya di bulan Maret. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Reni ya, bahwa webinar kita hari ini mengusung tema yang sangat luar biasa, sangat menarik, sangat dekat, dan sangat kita banget nih. Women in Leadership, Dare to Dream. Tema ini benar-benar menjadi bagian dari kita sebagai karyawan-karyawan perempuan yang seringkali terbelenggu oleh bias, oleh stereotyping, bahkan diskriminasi dalam dunia kerja. Oke, ada notifikasi dibilang saya ngomongnya bahasa apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, hari ini secara khusus kita akan mendengarkan kisah sukses dua orang women leader yang sangat penuh inspirasi. Kita akan mendengarkan kisah mereka hingga berhasil mencapai posisi saat ini. Tantangan apa yang mereka hadapi, bagaimana mengatasinya. Kita sebagai perempuan tentunya punya banyak peran. Nah, bagaimana kedua women leader yang kita tampilkan, yang akan kita dengarkan kisahnya malam ini, bisa menceritakan dan memberi inspirasi bagaimana mereka bermain di antara peran-peran yang ada di depan mereka. Saya sendiri sebagai moderator akan memandu jalannya sesi talk show dari dua speaker kita hingga nanti sesi Q&A. Untuk itu kita akan langsung saja mengundang speaker kita yang pertama. Dan sebelum kita temui beliau, saya akan tampilkan terlebih dahulu CV beliau. Ya, ini dia, Feby Intan. Biasa dipanggil Bu Feb, atau Mbak Feby, atau Mbak Feb.
atau Kanjeng Ratu Candi. Menarik sekali nih panggilannya. Saya sendiri biasa memanggil beliau dengan sebutan Mbak Feby. Mbak Feby ini seorang storyteller, di mana kita pasti akan terbuai dibuatnya dan merasa nyaman sekali oleh ceritanya. Mendengarkan beliau bercerita, semua cerita apapun itu bisa menjadi sangat menarik. Passionnya juga begitu besar di dalam membangun brand, di dalam mengembangkan people, gitu. Jadi ujung-ujungnya tentunya akan mendorong pertumbuhan bisnis ya di dalam perusahaan di mana beliau bekerja. Sebuah kombinasi yang unik di mana business side dan people side ini bersandingan dan bisa berjalan berbarengan dan saling memperkuat satu sama lain. Mbak Feby ini menerapkan dengan balance yang luar biasa dan juga tampak powerful. Nanti mungkin kita bisa lihat seperti apa sih balance yang dimaksud oleh Mbak Feby di sini. Tidak heran jika strength-nya Mbak Feby ini memberikan keberhasilan yang signifikan di perusahaan dimanapun beliau berkontribusi. Pengalaman kerja selama lebih dari hampir 30 tahun di berbagai perusahaan dan industri, memimpin direktorat marketing hingga sekarang memimpin sebuah perusahaan. Saat ini beliau adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Semua itu semakin membuat penasaran kita nih, bagaimana sih Mbak Feby mengelola semua itu dengan berbagai perannya, peran di rumah, peran di kantor, dan tidak hanya memikirkan profit, tapi juga bagaimana mengembangkan tim yang ada di bawahnya. Yuklah, kita langsung aja ketemu dengan orangnya ya, daripada penasaran semua hanya dengerin cerita saya, deskripsi saya tentang Mbak Feby. Maka langsung saja saya undang speaker kita hari ini yang pertama, yaitu Mbak Feby Intan. Halo Mbak Feby, selamat malam. Hai Pepi, apa kabar? Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Feby malam ini di sini di tengah-tengah kesibukan Mbak Feby. Gimana flight-nya tadi? Sorry ya nih, aku baru sampai rumah dari Jogja, terus ada panggilan lagi, jadi aku agak-agak busuk nih kayaknya. Mohon maaf, No cuma pakai worries. lipstick sedikit. You are Gitu. beautiful as you Thank are. you. Jadi teman Gimana? Bakudaya, ini aku mau cerita sedikit ke teman Bakudaya. Jadi teman Bakudaya, Mbak Feby ini benar-benar baru banget nyampe rumah, benar-benar harus ke Jakarta malam ini dari Yogyakarta. Maka bersyukur banget kita masih dapat kesempatan nih ketemu Mbak Feby malam ini. Nah, Mbak Feb, kita akan langsung aja karena pasti akan banyak banget cerita menarik dari Mbak Feby. Kan tema kita ini Women in Leadership Dare to Dream. Nah, aku tuh ingin tahu secara khusus tentang story of your life. Hingga akhirnya Mbak Feby itu bisa berada di sini malam ini. Awal karir seperti apa? Boleh diceritakan ya Mbak? Mbak, tapi sebentar. Aku tuh punya videonya Mbak Feby. Aku izin untuk share ya. Monggo kalau bisa diputar. Itu video udah Yes. lama banget bikinnya waktu di Holcim. And it is tetap ceritanya Mbak Feby. Aku share screen-nya ya. Iya. Upon the moment long ago, one breath away and there you will be, so young and carefree. Again you will see that place in time, so gold, still away into that waving
thought that all would last forever, but like the weather, nothing can ever and be in time stay gold. But can it be when we can see so vividly a memory? And yes, you say so must a day to fade away and leave a ray of sun so gold. Life is but a twinkling of an eye, yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happen will age to old, though gold, 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 though Yeay. Aduh. Ore. Terharu biru aku. Thank you. Itu videonya dibikin waktu saya masih di Holcim ya. So it was like in the midst of 2005, 2006. Berapa belas tahun lalu. Iya, iya, Saya iya. udah Dan itu anak-anak, 3 anak itu, satu sudah umur 24 tahun, satu 22 tahun, satu 20 tahun. Oh my God. Oh my babies. Ini gimana? Nah, ya, aku tuh jadi ingin dengar lebih lanjut tadi. Iya. Mbak Feby udah share your story sampai dengan sekarang anak-anak juga sudah besar, tapi kan tadi ada tulisannya juga bahwa story-nya masih continuous, the journey Iya. masih continuous. Maka monggo silahkan ceritakan Iya, ini kepada sebenarnya kami. ini pas banget ya ngomongin apa. tentang Dare to Dream ya. When I was young, my dad bilang ke saya bahwa kamu tuh harus berani mimpi ya. Itu masih kecil banget, masih kecil banget. Mimpi aja kamu nggak berani, mimpi itu gratis loh. Maksudnya masa kamu nggak bisa untuk bermimpi. Ever since that, aku tumbuh menjadi seorang anak yang selalu menghayal gitu ya, menghayal. Banyak sih khayalan-khayalan saya yang alhamdulillah saya nggak ngerti ya. I think I'm so blessed gitu ya, that what I dream itu somehow dikasih sama Allah gitu ya. Jadi saya bermimpi untuk saya menghayal untuk menjadi ke Amerika untuk exchange student. That was my very first dream. I was so obsessed dari kelas 5 SD, nanti SMA kelas 2 saya harus berangkat ke Amerika. Saya sudah picture where I'm going to stay, di sebuah kota kecil yang jauh dari mana-mana, tinggal di kaki gunung, in the farm, punya kuda, punya segala macam, sapi dan segala macam, and it comes true. Ya, benar-benar manifesting itu semua in my mind, dan aku sungguh-sungguh gitu.
dengan mimpiku itu gitu. Terus aku bermimpi bahwa I wanna study jauh dari rumah, maksudnya waktu itu ya keluarga nggak mampu ya untuk nyokolahin saya sampai ke luar negeri, jadi ya Bandung will do lah ya. Kemudian bermimpi untuk kerja di Unilever, bermimpi untuk keliling dunia gitu kan ya, with my job gitu. Jadi mimpi yang saya lakukan itu beda ya Pepi ya dengan being obsessed gitu ya atau ambitious gitu ya. Enggak, I'm not an ambition person. Orang yang ambisi saya enggak. Tapi whatever is given to me in the path of my career, saya jalanin itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Saya jalanin dengan sungguh-sungguh dan walaupun challenge-nya itu luar biasa ya. Waktu saya di Unilever, all my children itu was born in Unilever. I was so lucky ya kerja di sana karena Unilever at that time benar-benar memberikan ruang buat ibu bekerja ya, memberikan support sepenuhnya gitu. And I'm also lucky at one point my husband decided to stay home with the kids gitu kan ya, sampai si kecil benar-benar bisa jadi manusia gitu ya. Seenggaknya waktu si kecil yang paling kecil bungsu itu sampai umur 5 tahun dan my husband go back to work gitu ya. Jadi growing up anak-anak itu seenggaknya ada bapaknya lah di rumah, walaupun ada 3 babysitter ya, tapi kita percaya bahwa babysitter gak akan bisa ngebantu. Jadi what I learned adalah growing up with your career, you really have to build an ecosystem to support each other. Iya kan, nih kayak di sini kan ya. Pasti saya nggak bisa ngeliat ya muka-muka 15 orang ini ya. I feel stupid talking to myself, Pepi. Tapi nggak apa-apa. So, I think we are all ini ya, struggling ya. Saya nggak tahu nih yang 15-17 orang ini usianya berapa. Saya nggak tahu ya, tapi I just assume that you're all women gitu kan ya, yang sort of like going through this phase in your life, in your career, bahwa at one point kita tuh struggling, ya kan? We want to embrace our career. In the other hand, kita punya juga tanggung jawab buat keluarga gitu ya. Ini Pepi kamu pakai ini ya, pakai presentasi ya jadinya ya. Ya, ini ada presentasinya sudah di-share. You can ask me questions in a way ya, sambil saya cerita lagi. Coba jadi next. Nah, ini dia kan, saya juga merasakan hal ini ya. Should I benar-benar go forward with my career atau I turn right gitu ya with my family gitu ya. Tapi in the other hand saya juga mikir bahwa me being a working mother itu juga sesuatu yang akan membantu keluarga saya, akan membantu anak-anak saya gitu. So my purpose in life, the reason I'm working is for my family gitu, ya. What is your purpose? So you have to find your purpose gitu. Why you are doing all this gitu kan ya? Why you have to ninggalin anak untuk meeting di sana sini ya. At one point dalam sebulan tuh saya bisa kesana kemari ya, not only like dalam negeri tapi juga yang menyedihkan adalah kalau saya harus pergi jauh dan anak-anak masih kecil dan mereka sakit gitu ya. Pernah tuh Pepi kayak gitu tuh. I was really struggling, but then I have a support system yang sampai sekarang saya sangat menghargai, which is my husband gitu ya, yang you go, I will take care of the kids gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya when you start a career as a working mother, you have to talk to your partner gitu kan ya. How are you going to deal with this gitu ya. Nggak bisa kita masing-masing, nggak bisa kita pura-pura udahlah sudah sama-sama tahu, yang penting kita cari uang bawa uang ke rumah, nggak kayak gitu. That was that time ya, tapi I don't know saat ini gimana ya. Saat ini mungkin is a different story ya, karena the competitive environment is getting harsh gitu kan ya, dan you really have to compete gitu kan ya. Tapi one thing that I have to say adalah purpose, reason, why are you doing this gitu kan. Nggak apa-apa if you say that this is for my family, or even if this is for me, this is an actualization of myself gitu ya. Tapi jangan pernah lupa bahwa at the end of the day, kita tuh adalah wanita, kita adalah perempuan yang diberikan tanggung jawab yang luar biasa ya, sebagai perempuan, di mana kita harus juggling antara, terutama yang bekerja ya, antara being a mother, being a wife, and being an employee atau a boss di luar sana. Terus next. Nah, ini dia
kalau teman-teman pada tanya sebenarnya purpose itu apa sih Bu Fat, ya kan? When something that you love itu ada passion and mission, ya kan? Terus misi dan vocations itu adalah di mana the world needs it gitu kan ya. You get paid with your profession and vocation, keahlian kita dan profesi kita. Terus you are great at it if it's passion and professions. Jadi antara passion, mission, vocation, dan professions itu adalah your purpose in life gitu. As for me right now, my purpose in life benar-benar saya ingin menginspire people. Saya ingin one day when I'm done with all this, I want to inspire anak muda. You know what happened right now adalah leaders itu jarang sekarang yang lead by examples karena I understand that the environment, the competition is tough ya. Waktu saya di Unilever, I was so lucky that I got the chance to have an inspiring leaders yang not only think about the business, yang not only think about the numbers, that they really care about you. Jadi sekarang ini di luar sana orang sudah mulai menekankan yang namanya empathic leadership. Ya, being a woman kita tuh punya apa namanya, kita punya kekuatan ya, kita punya kelebihan to be empathic gitu, untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang gitu ya. Next, Pepi, ini can you just talk gitu? I feel stupid ya kayak gini sendiri gitu kan, nggak kelihatan orangnya, nggak tahu siapa yang saya bicara gitu. Really, I've never done this before. I mean, like, I really like to talk when I see faces gitu ya. Tapi ya sudahlah. Ini contoh ya. Ini contoh apa namanya? This is Indra Nui. She is the CEO of PepsiCo at one time, tapi sudah enggak lagi. This is her story when she came home. Dia mau bilang ke ibunya that she was just baru diangkat menjadi CEO gitu kan ya di PepsiCo. Tapi begitu dia sampai rumah, ibunya bilang, "We are running out of milk, get some milk." Dia kesel dong. Akhirnya dia keluar, dia pergi ke nearest groceries, dia beli milk, going back home. Dia bilang sama ibunya, "Here you go, mom, this is the milk," gitu kan ya. Terus, you know what? Dia bilang ke ibunya, "Your daughter just got a promotions to be the CEO of PepsiCo globally." Terus ibunya bilang apa? "I don't care. The moment you walk into the door, you are the wife of your husband, the mother of your kids, and my daughter." Jadi tinggalin tuh semua di luar sana. Karena the moment kita masuk ke rumah, ya kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang anak gitu. Nggak perlu acting out that you are the most important person in your company, that doesn't matter when you get home gitu ya. Nah itu yang saya juga pelajarin juga ya, di mana dari cerita ini gitu. So even at this point saya masih beresin rumah, kalau pembantu nggak ada yang ngepel, yang nyuci piring, yang nyuci baju, yang jemur baju dan semuanya gitu. You don't act like. Nah itu dia challenge kita sebagai perempuan ya. Beda ya, with all the respect, when the husband is the one yang going out, yang work out there and make it up there, when they get home, when he get home, he get all the apa ya, the quote unquote the services ya dari keluarga ya. Bapak mau makan apa? Mau minum apa, capek, gitu segala macam. Tapi kalau kita pulang ke rumah kan, we hardly get that, gitu ya. Dan itu yang sudah ya kita terima aja, gitu kan ya. Next, Margaret Thatcher, she's also an incredible woman. As the Prime Minister, she still cook for the family. She still prepare breakfast for her husband, ya kan? Dan dia nggak pernah melupakan perannya dia sebagai seorang ibu, gitu ya, di rumah ya. Next. Okay, this is like my video. I mean, like when you write a story of your life, don't let anyone else hold the pen. So you are the one who write your own story. You are the one who control your own life. You are the one who decide for yourself, gitu kan ya. Dan it's your choice, and you have the rights to live the life of your choice, gitu ya. Next. Terus just forget about this. Next. Karena I thought this is a conversation. Aduh. Anyway,
Jadi ini, this is my last, I think my last few page. Jadi behind every successful woman is herself. Banyak yang ngomong gitu ya. Kita tentunya kita sukseskan di diri kita sendiri gitu kan ya. Self identity, self belief, and self love. Tapi saya tambahin di sini bahwa behind every successful woman is herself and her loving husband and proud children. Ya, karena kita nggak bisa berhasil tanpa support system dari kita. So this is my family. Ya kan, sudah gede-gede, sudah tinggi-tinggi, semua bocah-bocah yang 3 tadi ya. Jadi for me adalah what matters in life is who we have in our life that matters. For me, even at this point, at my my career, gitu, at the top of my career, my utmost priority is my family still, gitu. Nggak ada, that's non-negotiable, gitu ya. Next, matur suwun. Okay, then you ask me questions ya. Aneh banget sih gue ngomong orang gitu. Iya, emang ini karena pakai settingan webinar sih Mbak Feb. Iya, Jadi bener sih, memang tapi agak terbatas begini. Nanti kita akan terima juga pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang lain. iya, Nah, tapi I don't see the face. iya, nanti mungkin bisa kita bukakan kalau nanti ada yang Kan bertanya enak langsung ya ya. kalau ngeliat muka ya. Bener. Seriously, I feel stupid right now. Jangan dong, Mbak. Karena I mean seriously, kayak Iya, ngomong sendiri itu aku nggak tahu orang dengerin apa enggak ya. dengerin. Pasti dengerin. Ya, you assume Mbak, that they're listening. tadi yang aku tertarik dengan ceritanya Mbak Feby yang pertama tadi, bahwa support system itu menjadi sangat penting ya Mbak ya. Oh ya, of course. Oh, This is dan untuk mendapatkan support system tuh nggak gampang ya. You have to admit that you need them. You have to admit that apa namanya, lo nggak bisa jalan, lo nggak bisa maju kalau nggak ada yang nolongin gitu. Jadi jangan sok jago aja sendirian gitu kan ya. Nanti kamu akan lelah, nanti kamu akan letih gitu. So apa namanya, the only thing that you have to do that adalah untuk membangun komunikasi dan juga reasoning gitu kan ya. If you are married, and of course it's your partner ya. If you're not, perhaps your apa namanya, your inner circle gitu kan ya, untuk memahami kita, untuk like understanding what we want, understanding what we need gitu kan ya. Jadi itu sih yang I'm talking about my experience ya, karena saya menikah dan punya 3 anak kecil-kecil waktu itu kan ya. Jadi itu yang menjadi sort of like agreement between us gitu, untuk apa namanya, membesarkan anak-anak dan I can still have my career gitu kan ya. Itu sih Pepi. Jadi itu penting banget menurut saya ya. Iya. Berarti kan ada agreement ya dengan husband gitu, yang inner circle-nya Mbak Feby. Nah, bisa dapat agreement itu tuh karena apa, Mbak? Karena honest, Honest, and then you share your hope, your fears, and your dream. Gitu, itu aja udah, as simple as that. Don't make it difficult gitu ya. Dan everything just apa namanya, jalanin aja gitu, jalanin sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Tapi aku juga nggak berprinsip bahwa yaudah ya kita jalanin aja lah, gimana nanti aja gitu, nggak juga gitu. Kita harus tahu end game-nya apa, what we want to achieve, dan kita agree bahwa everything that we do itu buat anak-anak ya. Dan of course kita juga harus berpikir bahwa at the end of the day anak-anak akan ninggalin kita dan kita akan berdua lagi gitu kan ya. Makanya sekarang kan I'm 55 gitu kan, sebentar lagi juga aku nggak mau kerja sampai tua gitu, dalam artian apa namanya, kerja yang 8 jam kayak gitu, enggak. I want to do something yang purposeful gitu kan. Dan this is also something yang I already started to talk with my husband gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang they hardly at home gitu kan ya. Ya udah. Karena semuanya kan yang satu udah Jerman, yang satu di KL, satu lagi yang paling kecil sudah intern dia. So me being here juga nggak dicari juga sama anak-anak. Kalau dulu kan pasti dicari terus kan. Jadi ibunya hidup kayak pramugari kan, sarang saya kan, Senin ke Jakarta, Senin ke Jogja, Kamis atau Jumat ke Jakarta, tergantung panggilan kan. Nah ya udah, kayak hari ini kan ini baru sampai nih, makanya masih busuk gitu kan ya. So
So ya udah, maksudnya gimana ya, nggak usah terlalu berteoritikal lah gitu ya, karena setiap orang itu punya punya hidupnya masing-masing, punya ceritanya masing-masing gitu kan ya. You just write yang tadi saya bilang, you just write your own story gitu. Yes. Dan jangan biarkan orang lain memegang your pena. Karena you cannot write your own story dan dengan keinginan pengen seperti dia, pengen seperti dia, pengen seperti dia, kayak misalnya kok dia udah di promote, kok saya belum. Ya memang itu waktunya dia, it's not your time yet gitu. You just do whatever you have to do gitu kan ya. Saya nggak pernah bermimpi jadi direksi, saya nggak pernah bermimpi jadi direktur utama. That's never been in my dream gitu. My dream adalah untuk keliling dunia waktu itu. Memang jadi untuk melihat dunia, ya kan? That's my dream, and my dream is like I can punya berarti gitu buat orang lain gitu kan ya. Nah ini yang menjadi membuat hidup saya tuh menyenangkan gitu ya. As you see, we are still kita kan sama-sama di Holcim like sejak tahun 2005 kan. How many years ago when we know each other gitu kan. Tapi kan sampai sekarang kita masih, walaupun kita jarang bertemu, hampir tidak pernah ketemu, tapi once kita ketemu, kita tuh rasa sebagai orang yang tiap hari ketemu gitu kan ya. Yeah, So agree. this is also with my career gitu. I'm building relationship dengan anak-anak buah saya itu bukan sekedar profesional aja, tapi in terms of personal juga gitu. Jadi ya kayak mereka sampai sekarang, even dulu dari Holcim, dari Unilever, dari Danone, anak-anak buah saya tuh masih dekat sama saya, Pepi. Gitu ya, mereka mau menikah, mereka bawa calon suaminya ke rumah, mereka punya anak, bayinya dibawa ke rumah, mereka punya pacar baru, mereka putus pacar bawa ke rumah gitu kan ya. Nah, this is something yang meaningful buat saya gitu. Karena at the end of the day, yang diingat oleh orang itu bukan wah hebat ya Bu Feb waktu di Ancol itu revenue-nya naik jadi sekian gitu kan ya, sekian triliun, 1, sekian triliun misalnya. People don't remember that gitu ya. Tapi they would remember what you do for them gitu. Iya kan? Pak Tim McKay. Saya beruntung sekali kenal dengan Pak Tim McKay. Waktu saya pertama kali menjadi direksi ya di Holcim Malaysia, that was my first gig as director kan. I was 38 years old. I bumped into him and he said, "Baby, congratulations of being in the top management of Holcim. You know what? The higher you get is not about you anymore. It's about your people. Your job is to bring the best in your people. Kalau kamu masih craving to be on the spotlight, artinya kamu sendiri belum percaya bahwa kamu sudah pantas jadi direksi." Nah, itulah pembicaraan saya yang cuma 3 menit dengan Pak Tim yang saya pegang sampai sekarang. Dan beruntung lagi, being a woman, that sort of notions itu kalau menurut saya ya kita punya advantage di situ. Sekarang masalahnya kita mau apa enggak, ya kan? Kita mau apa enggak menjadi orang yang peduli dengan orang lain gitu. Jadi leaders yang empathy. Karena being a woman menurut saya empathy-nya itu jauh lebih besar dibandingin pria ya. Mohon maaf ya gitu. This is based on my experience. I'm not judging gitu kan ya. Tapi mungkin ada juga yang nggak kayak gitu. Tapi ya udah, this is based on what I think gitu, Pepi. Okay. Thank you, Mbak Feb. Mbak Feb, tadi Mbak Febi juga cerita bahwa juggling harus sebagai women leader, Mbak Febi harus juggling ke sana kemari. Juga tadi waktu habis ke Malaysia, itu kan anak-anak juga masih kecil. Nah itu gimana memanage challenges yang dihadapi pada saat itu? Nah itu juga Malaysia. I quit di tengah kan. Karena at that time being in Malaysia itu kita harus separate. My husband cannot come with me karena dia sudah mulai bekerja. Jadi dia menjadi weekend father. Jadi hari Jumat malam saya drive dari Johor Bahru ke Singapura, ke Changi Airport jemput dia. Jam 1 malam dia mendarat. Jam 2 kita sampai di JB di rumah. Ya, hari Sabtu Minggu spending time dengan anak-anak. Minggu malam anak-anak menangis karena mereka tahu pagi-pagi Senin pagi jam 4 pagi saya harus nyetir ke Singapura nganterin
bapaknya untuk pulang ke Jakarta. So that is apa namanya, I live my life gitu. Sampai at one point saya bilang saya nggak bisa nih hidup kayak gini. It's not fair for the children gitu kan ya. Akhirnya saya bilang ke my boss at that time di Wholesale Malaysia, saya mau resign dari Wholesale Malaysia. Kenapa katanya? I will find a job di Jakarta. Why? Namanya Raleigh. Raleigh, you see, katanya, kerjaan saya bisa cari, tapi family saya nggak bisa cari. That's what I have gitu. Aku mau nangis dengar kata-kata ini. Aku bilang ya, that's what I have. Dan aku nggak mau apa namanya sacrifice my family for anything in the world gitu. Kan tadi going back to my purpose. My purpose adalah benar-benar untuk anak-anak saya gitu loh. Untuk anak-anak saya gitu. Jadi when I have to choose, it's a very simple choice. I choose my family gitu ya. Tapi Tuhan maha adil ya. Jadi mendengar itu apa namanya, tiba-tiba saya dapat panggilan dari Danone. Saya harus balik ke Jakarta ke Holcim tanpa tahu saya akan ditempatkan di mana gitu kan. I have no clue gitu kan. Seharusnya kan saya harus masih kayak another 2 years, tapi gue nggak bisa nih kayak gini. Bisa hancur keluarga gue. Ya udah akhirnya I decided to make the choice dan pilihan saya itu memberikan saya jalan gitu. Akhirnya saya saya ke Danone Aqua gitu. Iya. Karena benar-benar deh kalau misalnya kita sungguh-sungguh dengan pilihan kita, insya Allah segala yang kita inginkan itu akan diberikan sama Allah. Cuma waktunya aja kapan gitu. Itu aja sih. Agree. Aku setuju juga dengan itu. Oke. Baik. Tadi jadi itu salah satu challenge yang dihadapi dan kemudian langkah yang Mbak Feby ambil juga karena Mbak Feby punya satu yang lebih meaningful ya, yaitu family. Jadi ya sudah untuk saat itu ditinggalkan dulu karir yang ada di Malaysia, kembali ke Jakarta, membangun bersama keluarganya, jadi ngumpul jadi satu dulu ya Mbak Feby ya. Berarti memang sangat tidak mudah untuk women leader di dalam menjalani perannya tersebut gitu, dan untuk sampai satu titik Mbak Feby pun harus mengambil langkah yang cukup ekstrim untuk resign gitu ya. Iya, tapi sebenarnya ya Pepi, saya nggak akan bilang sangat tidak mudah ya. Saya akan bilang bahwa ya itu tadi, you just have to believe in the purpose and the why gitu ya. Pasti itu semua ada aja jalan gitu ya. Nggak usah khawatir selama kita benar-benar bersungguh-sungguh dan kita benar-benar kayak apa ya, apa namanya, believe gitu ya. Kalau misalnya believe in your dream, percaya gitu segala macam, kayaknya Allah itu kan very banal gitu kan ya, it's very vague gitu kan ya. Tapi it's true. You pertama as a leaders you dare to dream gitu kan ya. Itu awal dari situ semua. Saya sampai di sini itu semua karena mimpi. Terus itu karena ayah saya waktu saya kecil bilang, kamu tuh harus berani bermimpi, kamu harus berani menghayal, mimpi aja apa aja yang kamu ingin mimpikan. Soal nanti tercapai apa tidak, ya itu urusan belakangan gitu. So it is in the back of my mind, I know what I want gitu ya, and I will achieve it gitu. Saya sudah tahu saya mau kemana, tapi bukan dalam artian yang sifatnya simbolik ya, jabatan, kepemilikan terhadap benda, gitu nggak pernah. Mimpi saya tuh lebih kepada saya ingin melihat dunia, saya ingin punya arti buat orang lain gitu, saya ingin menjadi storyteller gitu. Waktu kecil saya suka bercerita dan saya udah terbiasa dengan kayak menceritakan sesuatu yang kadang-kadang suka ngaco juga sih gitu, tapi I enjoy telling stories to people gitu loh. Itu akhirnya dari mimpi itu saya sampai sekarang jadi direktur utama di BUMN, dari walaupun BUMN juga BUMN tier 4 atau tier 5 ya, perusahaan kecil ya, but still gitu kan ya, it doesn't matter the size of the company, being the top management itu kan tanggung jawab besar banget gitu kan ya. Nah itu saya, tapi I never dream of being where I am right now. It just happened gitu loh. Karena kesungguhan tadi, udah itu aja, karena kesungguhan tadi, udah. As simple as that. Ya. Cuma kalau orang lihat jalan hidup saya itu pasti nggak, gila lo ya Feb, kata gitu ya. Tapi saya nggak ngerasa susah gitu, saya nggak ngerasa sulit,
Ada masa-masa sulit, tapi saya ngerasa selalu ada jalan, selalu ada jawaban. Itu kenapa? Karena kita berbaik-baik sajalah seorang. That's also my thing. Ya, karena kita baik ke orang itu segala kebaikan akan deket sama kita. Udah gitu aja. Okay. Iya. Wow. Oke. Baik ke orang, maka kebaikan juga akan dekat dengan kita ya. Iya. Oke. Dari ceritanya Mbak Feby, ada filosofis di balik itu juga. Ini jadi dalam banget nih Mbak Feby cerita kita malam ini nih ya. Bahwa kita perlu punya purpose, bahwa kalau kita believe dengan purpose dan why-nya kita, jalan juga akan terbuka. Gitu Pasti ya. akan terbuka gitu. Pasti akan terbuka. Pasti ada jalan. Pasti ada aja yang nolongin. Percaya deh. Ya, ya. Baik. Mbak Feb, sebagai women leader tadi Mbak Feby juga cerita ingin inspire people, secara khusus anak muda. Nah, sekarang dengan peran Mbak Feby sebagai women leader, kira-kira apa yang bisa Mbak Feb lakukan untuk inspire more people lagi? Aku sih dari dulu kan aku stylenya Big Mama ya. Yeah, you are. Iya, iya Mamanya semua orang. iya ibunya semua orang gitu. So that's my style gitu ya. Maksudnya sampai sekarang pun aku juga I can be very hard, keras gitu ya. Tapi aku juga bisa begitu lembut menyentuh mereka gitu. Yes. So menginspire itu bukan sebuah teori yang gue jalankan. Oh, gue harus begini untuk be inspired. Is embedded in the way I live my life right now gitu. So, aku sudah sadar bahwa apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan, whatever it is, itu haruslah memberikan sebuah contoh yang baik. Karena anak-anak ini perlu kaca, perlu lihat figur gitu. Tanpa saya harus berpura-pura menjadi seseorang yang sempurna. Karena I'm not a perfect person gitu ya. I just being myself. Yeah. Dan me as a mother of 3 and a mother yang di luar sana juga aku ya kayak gitu. Kan kalau orang tua juga nggak pernah bilang bahwa saya harus menginspire anak-anak saya harus menunjukkan bahwa saya adalah seorang yang hebat, yang luar biasa. Nggak perlu. Jadi saya sih dalam hati kecil saya berharap, saya minta tolong banget supaya saya dijaga gitu sama yang di atas gitu, agar saya tetap bisa menjadikan contoh gitu. Karena what I see now, kita tuh kekurangan bangsa ini, kekurangan orang-orang bisa menjadi contoh yang baik buat mereka. Agree. Gitu. Yang ada di sekeliling dengan social media dan segala macam gitu, itu mengerikan. I'm glad waktu anak-anak saya tumbuh belum ada tuh namanya Instagram, Facebook, smartphone gitu kan ya. Lihat aja dong, lihat aja kan, karena kalau kita keluar gitu kan ya, kita keluar kita keluar makan gitu kan ya, itu semua keluarga pada pegang handphone. Di So what's satu the point of meja going out ya. for lunch and dinner gitu loh. Mhm. Iya kan? Tapi Betul. aku juga nggak bisa ngajarin ke orang-orang, lo nggak boleh kayak gitu. Tapi aku cuma ngasih contoh aja udah gitu. Tapi kadang-kadang aku nggak segan-segan loh untuk menegur orang. Nggak segan-segan, maksudnya aku udah cukup terkenal sih untuk melakukan hal-hal. Orang lain, strangers, kayak misalnya anak saya lagi bawa kursi roda ibu saya, adik saya lagi bukain pintu, terus tiba-tiba ada 2 teenagers yang lenggang aja, nggak mencoba bantuin. Terus it happened that 2 teenagers ketemu kita lagi di Starbucks. Terus saya tanya, tadi kamu lihat nggak sih tadi saya yang dorong ibu saya dengan kursi roda dan kita kesulitan untuk buka pintu, you don't even dare untuk ngebantuin. Kaget mereka. Sampai saya tanya, kamu sekolah di mana? Terus disebutan sekolah bagus. Itu sekolah bagus, tapi anak-anaknya behaviornya seperti ini ya, saya gituin. Makin pucet dia. Kamu orang tua kamu kerjanya apa? Dokter. Oh, anak dokter, luar biasa ya, kata aku gitu. Itu aku lagi julid aja sih. I can be as nasty as that gitu. Diperlukan sih Mbak.
Kalau menurut aku ya, Karena karena yang terjadi di generasi sekarang, you're talking about how I inspired ya. Karena di generasi yang sekarang, tahu nggak sih generasi-generasi dibilang yang generasi sekarang tuh yang lembek lah, yang gampang putus asa lah, yang kena apa namanya kena marah sedikit langsung pindah kerja lah. Itu yang salah siapa? Orang tuanya, ya, generasi saya. Aku generasi apa ya? Aku X ya. X. Iya, Mm-mm. the X generations. Karena dia bilang ke anak-anaknya, the world is yours. You can do anything you want. Itu salah. Mm. Mhm. Tak bisa seenak-enaknya aja dalam hidup. Iya kan? Setuju. Ada aturan yang harus kamu pahami. Ada sikap-sikap yang harus kamu mengerti gitu. Mhm. So, Mhm. kadang-kadang aku suka lelah sih terus terang Pepi gitu. Karena aku berusaha tiap hari itu aku melakukan sesuatu yang bisa memberikan contoh gitu. Mm. Tapi kan this is beyond my control kan, Yes. Yeah. gitu. So, what I do adalah I just be myself gitu. Kayak tadi di pesawat, ini pesawat udah jalan ya. Orang di sebelah saya masih ngomong di telepon, saya tegur, Pak bisa dimatiin nggak handphonenya? Iya, tapi kadang-kadang saya cuek. Tapi tadi saya lagi capek, saya pengen cari gara-gara aja. Dia ngebales nggak? Kalau ngebales gara-gara jadi gara-garanya langsung Enggak, dia meledak. nggak ngebales kan, dia salah kan? Ya, betul. Iya kan? Dia cuma iya gitu, maaf gitu kan ya. Tapi ya gitulah gitu. Maksudnya kadang-kadang kita tuh jadi kayak kita sekarang karena kita being ignorance aja dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Betul. Like di Danone waktu itu aku ingat banget, lift mau naik, terus ada anak minta ditahan liftnya, saya tahan. Terus dia not even saying thank you. Oke, saya mulai lagi. Kamu bisa, kamu anak dari kamu kerja di mana? Di lantai berapa? Danone. Oh ya, kamu tahu nggak tadi liftnya saya tahan buat supaya kamu masuk? Iya. Terus kamu diem aja. Dia jawabnya apa, Mbak? Ya pucet dong sampai aku tanya siapa atasan kamu dan segala macam gitu. Oh. Langsung Nah deg-degan. ini manners. Iya. Kita tuh kurang banget dengan manners gitu. Aku nggak mau men-change the world ya. I know the world is already sick gitu. Tapi I do what I can do in my power gitu aja. Agree. Yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Iya, Ya. kita lakukan. Marah-marahin orang itu is my ini. Mbak, ada pertanyaan nih. Mau kita langsung Boleh. jawab nggak? Oke. Boleh. Pertanyaannya dari Yulinda. Pertanyaannya begini. Bagaimana leadership perempuan dapat survive di tengah leadership laki-laki, bahkan di wilayah akademik, selain memang tipe kepemimpinan laki-laki nggak suka jika ada perempuan yang kritis. Yang apa? Yang kritik? Yang kritis. Gak usah dipikirin ya kalau menurut aku ya. Kadang-kadang kita sendiri yang menempatkan kita dalam posisi yang sulit karena kita perempuan. Iya, karena the moment kita mikirin bahwa kita dibegitukan karena kita perempuan. Jangan mikir ke situ. Pikir yang lain. Kenapa kita digituin? Apa yang kurang dari kita? Jangan langsung merasa karena kita perempuan. Paham ya? I see. Iya. Yeah, So you just have to respect your stuff first gitu. You have to value your stuff first gitu. Karena dengan kamu merasa bahwa gimana sih kita survive dengan lingkungan laki-laki gitu. No such thing as lingkungan laki buat aku ya. No, mungkin aku juga salah, tapi I never think of lingkungan laki-laki atau lingkungan perempuan. Kita kerja di Holcim Indonesia itu semen ya. Kurang lingkungan laki-laki apa gitu kan ya Pepi ya. Tapi I never think of that. I never think of such things gitu ya. I just do what I can, I just do what I have to do, dan aku deliver. That's it gitu loh. Yeah. If you're bitching out about me being a woman gitu ya, that's not my problem. That's your problem. Jadi siapa tadi? Yuli ya? Yulianda. Yulianda hajar aja Yul gitu. Jangan pernah mikir kamu dibegitukan karena kamu perempuan. Gak boleh.
Karena kamu sudah, itu adalah kamu membuat handicap for yourself gitu loh. Ya, kalau kamu kayak gitu ya tunjukin bahwa mungkin mereka begitu karena memang ada kekurangan dari saya. Mungkin saya kurang paham dengan cara kerja. Mungkin ilmu saya memang belum pas. Tapi jangan pernah berpikir gara-gara gue perempuan ya lo kayak gitu sama gue ya gitu. You are disrespecting yourself gitu loh. Cari tahu why they are treating you like that gitu loh. Tapi beda ya kalau mereka udah sampai sexual harassment, that's a different story. Ya, atau mengeluarkan apa namanya kata-kata genit gitu kan. Nah, that's a different story gitu ya. Tapi buat aku ya, wherever you are, di any kind of environment you are, you just have to believe in yourself that apa namanya nggak ada tuh urusan gender related gitu. You have to look at yourself. Kenapa ya gue kayak gini ya? Mungkin aku ada yang kurang. Mungkin aku masih harus belajar lagi tentang ini. Mungkin aku harus lebih percaya diri. Mungkin aku harus lebih berani untuk berbicara dan bersikap gitu. Iya. Bukan karena mereka kayak gitu karena saya perempuan. Jangan. Ya, Ya, itu aja sih menurut saya. I never thought of that gitu ya. You'll be okay selama you believe in yourself. Gitu aja. Believe in yourself, value yourself, respect yourself. Tadi Mbak Feby gitu ya. Iya, udah. Oke. Baik. Thank you so much. Mbak Feb, kita perlu akhiri dulu sesi yang satu ini. Nggak ada yang tanya lagi. Nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab lagi, Mbak. Nanti udah ada beberapa yang di form Q&A. Nanti kita lihat dulu, digabungkan jadi satu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke speaker yang kedua, gitu Mbak Feb. Jadi untuk sementara Mbak Feby bisa istirahat dulu, minum dulu. Iya, ini aku belum minum, aku belum ngapa-ngapain, belum mandi, belum apa. Oke, jangan sampai mandi dulu Mbak, minum aja dulu. Karena nanti I'll talk to you later ya. Yes, thank you so much Mbak Feby. Thank you. Bye for now. For now. Yes. Jadi teman Bakudaya benar-benar menarik kan dengan Mbak Feby, big mama kita semua ya. Ceritanya nggak pernah habis dan nggak pernah selesai, selalu menarik. Cuman sekarang kita masih ada lagi speaker yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Ini juga dinantikan nih ceritanya akan seperti apa. Nah, kita akan langsung saja nih. Saya mau memperkenalkan speaker kita yang kedua. Seperti tadi nih, sebelum ketemu dengan orangnya, saya akan tampilkan dulu CV-nya. Yuk kita lihat CV-nya ya. Ini dia, Deananda Sudijono. Biasa dipanggil dengan sebutan Bu Dea, atau Bude, atau Mbak Dea, atau Teteh Dea gitu ya. Jadi banyak banget panggilannya. Tapi aku biasa memanggil dengan Mbak Dea. Mbak Dea ini memiliki track record lebih dari 22 tahun di industri B2C dan B2B business. Mengelola strategi brand dan perusahaan dengan tetap memperhatikan triple bottom line pillars, people, planet, profit, yang pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan yang lebih baik buat semua pihak yang terkait. Berkarir di berbagai industri multinational company, dan saat ini Mbak Dea memegang peranan sebagai global brand lead di sebuah multinational company. Di mata saya, Mbak Dea ini tampil sebagai sosok perempuan yang keibuan, tenang, lembut. Namun sepak terjangnya di industri tidak lagi diragukan. Maka Mbak Dea ini tampil sebagai bukti nyata yang mendobrak stereotyping gender. Yang selama ini dibilang bahwa perempuan kalau jadi leader banyak yang nggak suka karena dia pasti akan straightforward jadi alpha female gitu. Atau kalau perempuan yang lembut, yang tenang pasti nggak bakal bisa jadi leader. Nah, kita akan melihat yang berbeda pada sosok Mbak Dea ini.
Maka teman baku daya tanpa berpanjang lagi langsung saja saya undang Mbak Dea Nanda. Halo Mbak Dea. Halo Mbak Pepi. Ini dia Mbak Dea Nanda. Dari suaranya aja udah kedengeran lembut kan teman baku daya. Mbak Dea, terima kasih banyak malam Sama-sama hari ini Mbak atas Pepi. kehadirannya. Senang banget bisa ada Mbak Dea di sini. Nah, Sama-sama. Thank you for having me. sama-sama. Tadi kita udah saksikan Mbak Feby ya, Mbak Dea ya. Memang tema yang kita usung malam ini adalah Women in Leadership, Dare to Dream. Tadi juga kita sudah mendengarkan story of Mbak Feby's life. Nah, sekarang aku ingin mendengarkan nih dari kisahnya dari Mbak Dea. Story of your life, Mbak Dea. Boleh nggak diceritakan? Challenges-nya apa saja sih yang Mbak hadapi? Terus apa motivasi yang mendorong Mbak Dea sampai sejauh ini? Monggo, Mbak. Thank you Mbak Pepi, thank you. Halo semuanya. Mungkin di luar yang tadi udah dibilangin di CV, kenalan dulu kali ya. Panggil saya Dea. Nah, saya ibu 2 anak, seorang istri dan ibu 2 anak, Tiara dan Raka. Saat ini anak saya yang paling besar baru aja kuliah, yang kedua sekarang kelas 3 SMA. Saya juga ibu dari 3 Bulls, 3 kucing. Terus saya hobinya traveling, walaupun saya takut sama pesawat karena saya nggak suka dengan turbulence. Saya juga senang Star Wars. Saya banyak koleksi a lot of merchandise dari Star Wars gitu ya, collectibles. Dan di spare time saya udah 3 tahun terakhir saya menekuni animal communications gitu. Selain kerja dan jadi ibu dan istri. Nah, jadi mungkin sedikit cerita kalau saya nggak punya video kayak Mbak Feby. Tapi mungkin kalau saya ini 100% lokal. Jadi saya besar di Bandung. Makanya tadi Kak Pepi sempat bilang Teh Dea gitu ya. Saya dari umur 2 tahun kali sampai S1 lulus itu saya menghabiskan di Bandung. Dan mungkin nggak tahu ada teman-teman di sini juga yang dari Bandung berasalnya mungkin tahu bahwa kalau dibanding Jakarta ya, terutama memang kotanya nggak sebesar itu. Jadi yang namanya sekolah, teman, ya itu aja gitu. Jadi memang pas ke Jakarta tuh cukup culture shock gitu ya. Maksudnya kan kotanya besar gitu ya, segala macam. Semuanya ada di sini gitu. Nah, jadi being 100% lokal, waktu itu sebenarnya saya nggak terlalu banyak pikir tentang apa ya. Jadi saya menjalani kehidupan sesuai dengan ya dibawanya aja kemana gitu ya. Waktu itu sebenarnya mimpi saya cuman satu. Saya pengen jadi sukses supaya bisa ngebahagiain kedua orang tua saya dan juga keluarga besar saya. Nah, tapi saya nggak mikir bahwa untuk jadi sukses itu harus posisinya A, B, atau C. Enggak. Saya cuma pengen saya harus sukses supaya saya bisa membahagiakan mereka. Dan dalam benak saya waktu itu, kalau mau sukses berarti saya habis kuliah saya harus cari kerja di Jakarta gitu karena Jakarta itu kan ibu kota negara gitu ya. Nanti sebentar lagi pindah ke IKN. Nah, jadi ibu kota negara, banyak perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun multinasional, yang memang pusatnya gitu ya di Jakarta. Sehingga waktu itu saya memantapkan diri, saya harus cari kerja ke Jakarta gitu. Nah, tapi waktu itu masih ya itu yang mana yang menerima saya segala macam. Jadi saya waktu itu masuk pertama kali di Ernst & Young sebenarnya. Saya diterima karena dulu saya lulusan ekonomi, saya diterima di Ernst & Young, masuknya jurusan teks gitu. Di situ mulai tahu nih jadi mbak-mbak SCBD, mikir antara mending saya jajan di kantin atau
tapi pulangnya naik bus, atau saya bawa dari rumah tapi boleh naik taksi gitu. Kadang-kadang kalau udah males ngantri desek-desekan, mendingan saya bawa makan dari rumah tapi pulangnya bisa naik taksi. Waktu itu saya tinggal di rumah tante saya, numpang gitu. Nah, tapi di situ mungkin pertama kali pelajaran bahwa ya hidup itu seperti ini gitu. Banyak orang-orang yang hebat-hebat gitu ya, dan bekerja itu kan environment-nya berbeda ya dengan misalnya kuliah atau dengan berorganisasi semasa kita sekolah gitu. Nah, jadi di situ saya banyak belajar tentang bagaimana menjalin network, bagaimana juga mengerjakan sebuah tugas, bagaimana caranya hitting di objektif yang udah dikasih ke kita dan sebagainya. Tapi mungkin waktu itu teks bukan terlalu bidang saya, jadi begitu ada kesempatan lain gitu ya, kebetulan itu ada panggilan dari Unilever, akhirnya saya pindah gitu, dan akhirnya ternyata cocok, berkarirlah di bidang marketing sampai sekarang gitu. Jadi dan menurut saya sih, Allah itu maha baik gitu ya, Allah dan orang-orang yang mengasihi saya, karena pasti itu doa gitu ya. Jalannya tidak selalu mulus memang gitu ya. Nangis-nangisnya ya ada juga gitu ya. Beberapa kali mentok ada kesusahan yang membuat saya rethink gitu ya, apakah saya harus terus atau harus berhenti, itu pasti ada gitu. Tapi so far saya yakin itu yang udah diberikan Allah yang terbaik gitu. Nah, jadi perjalanan saya dari Unilever lalu ke Holcim, ketemu Mbak Feby gitu ya. Mbak Feby dulu atasan saya banyak belajar sama beliau, sama Kak Pepi, sama Mbak Reni, juga banyak bertemu. Dari situ saya ke BP, ke Castrol, dari situ sekarang saya ke BP. Nah, yang salah satu saya syukuri adalah entah mengapa jalannya gitu ya, saya diberkahi oleh untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang memberikan opportunity luar biasa yang juga cukup equal gitu ya, baik itu terhadap gender maupun peranan. Saya menikah, orang-orang bilang waktu di Unilever, selain saya mengejar karir, juga mendapatkan calon suami gitu ya. Jadi masa early days of my career saya memutuskan untuk menikah gitu. Nah, dan di situ pun opportunity yang diberikan, baik sebagai mungkin single, sudah menikah, sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, itu juga nggak dibedakan gitu. Jadi saya sangat bersyukur di semua perusahaan di mana saya pernah bekerja, termasuk perusahaan di mana saya bekerja sekarang, semuanya itu udah menganut paham equality, diversity, and inclusion. Jadi memang itu satu berkah juga gitu, karena dari segi perusahaannya mendukung. Lalu yang kedua adalah orang-orangnya gitu. Saya banyak banget bertemu orang-orang hebat kayak Kak Pepi, Reni, kayak Mbak Feby, dan banyak leaders-leaders lain yang saya temui, yang banyak memberikan pelajaran, memberikan saya kesempatan untuk berbuat salah, memberikan kesempatan saya untuk gagal, dan juga memberikan kesempatan saya untuk making impact gitu, untuk delivering happiness dengan cara sharing my knowledge, my expertise, nurturing orang yang belakangan saya tahu itu adalah salah satu life purpose saya gitu. Nah, jadi perpaduan antara itu gitu, makanya saya bilang bless ya, experience is one thing, skill is one thing gitu ya, tapi kebetulan saya diberkahi mendapatkan perusahaan yang pada baik-baik, orang-orang hebat, senior-senior, juga junior-junior, dan juga rekan kerja yang semua juga saling mendukung. Dan satu lagi yang paling penting adalah support system. Jadi yang tadi mungkin Mbak Feby banyak touch base banget soal keluarga gitu, dan itu juga saya alami sendiri gitu ya. Challenge, banyak banget challenge, terutama kalau semua yang penting, misalnya di kerjaan lagi ada deadline, nggak bisa ditinggal, terus anak juga misalnya pas sakit gitu, atau pas ada orang tua membutuhkan kehadiran kita gitu ya. Itu tuh
kadang-kadang memang susah gitu, tapi kalau kita tahu prioritas kita dan support system kita bagus, kita terbuka sama keluarga kita, lebih mudah akhirnya untuk kita mengambil mana yang harus kita prioritasin. Suami saya, kita sama-sama bekerja waktu awal, dan saya merasakan juga sangat bersyukur banget gitu ya diberikan suami yang pengertian, sehingga apapun yang kita diskusikan itu akhirnya jadi keputusan bersama keluarga gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin saya yang harus ngalah tapi ada kalanya juga suami yang harus ngalah dan sebagainya. Jadi ya itu sih secara garis besar. Saat ini saya juga masih bekerja. Kebetulan sekarang saya pegang market global. Nggak pernah kepikiran saya yang orang Sunda mungkin dulu bilang F sama F agak terbalik-balik gitu ya. Sekarang harus manage market di Europe, market di Australia, New Zealand, market di US, Asia di China segala macam. Apa tuh namanya, masih terus belajar, masih banyak salah yang saya buat gitu ya. Tapi juga punya kesempatan untuk belajar dan mudah-mudahan making impact untuk lebih banyak lagi orang. Amin. Begitu Kak Pepi. Amin. Oh, menarik sekali ceritanya. Terima kasih banyak, Mbak Dea. Jadi memang belajar terus dan tidak membatasi diri ya. Walaupun sebagai perempuan dan juga tadi 100% lokal itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting belajar terus, maju terus, dan nggak memberikan limit apapun ya, Mbak Dea ya. Saya ada sharing cerita sebenarnya waktu di Holcim tuh. Kita waktu itu kan dapat kayak eksekutif program ya kalau nggak salah ke kemana ya, saya lupa, ke Switzerland kalau nggak salah. Nah di situ tuh ada kayak kita kan bikin kerja kelompok gitu. Karena memang populasi perempuan pada waktu itu di Holcim memang sedikit gitu ya, otomatis pesertanya dalam sebuah program itu juga perempuannya sedikit. Jadi waktu itu kita dibagi kelompok, di mana di satu kelompok itu saya perempuan sendiri gitu. Kita harus deliver, jadi ada sebuah business case, terus kita harus kayak kayak business game. Jadi nanti ada yang jadi CEO segala macam, terus kita harus presentasi segala macam. Nah, abis itu diwawancara lagi sama panelisnya gimana, misalnya jadi semua orang take turn jadi CEO gitu, nanti harus jadi apa, terus diwawancara lagi gimana gitu. Waktu itu saya ingat banget, iya saya ini adalah ceritanya waktu itu yang kelompok kita akan berikan segala macam. Terus saya bilang, aduh ya tapi saya susah ya karena di kelompok ini saya satu-satunya perempuan gitu. Nah mungkin waktu itu saya sangat conscious gitu bahwa oh ya yang lain semua laki-laki, terus saya sekarang harus jadi ceritanya role-nya jadi CEO-an gitu. Agak susah nggak sih ngatur-ngatur gitu kan. Nah terus ternyata panelisnya tuh bilang sesuatu yang dia bilang, you know what Dea, ternyata thank you for bringing up that fact, dia bilang. Tapi kayaknya cuman kamu deh yang ngeh bahwa kamu itu salah-satunya perempuan, karena yang lain tuh nggak ngelihat dari situnya gitu. Jadi di situ saya ngerasa oh mungkin kadang-kadang mindset kita juga gitu yang ngerasa bahwa saya kan perempuan gitu. Padahal sebenarnya orang nggak terlalu mempermasalahkan gitu. Jadi ya dari situ saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada urusannya sama gender gitu ya. Apalagi ya mungkin untuk pekerjaan tertentu tentunya mungkin ada gitu ya, karena yang mungkin yang membutuhkan tenaga lebih kuat segala macam secara genetik kan laki-laki mungkin lebih kuat. Tapi untuk pekerjaan paling nggak di bidang yang saya dan kita tekuni sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan. Yang ada ya mindset kita. Iya, iya, iya. Oke, thank you. Ya, mindset ya. Kadang-kadang mindset ini juga yang kemudian membatasi ya. Betul. Nah, oke. Berarti kita perlu mungkin memiliki growth mindset yang kemudian tidak lagi membatasi kita karena gender. Oke. Thank you banget Mbak Dea. Sama-sama Mbak Pepi. Nah, Mbak Dea, sekarang kita mau masuk ke Q&A. Nah, aku juga sudah ada beberapa pertanyaan.
Kemudian aku mau mengundang lagi Mbak Feby nih, supaya kita jadi bertiga reunian. Mbak Feby, Dan my dear kemudian boss, Mbak Feby. dan kemudian nanti kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Oke, Mbak Feby selamat datang kembali. Kita berjumpa kembali, Mbak Hai, Feby. halo Dea. Hai Mbak. Reunian kita, Mbak Dea. Dea Mbak ini dulu Dea. anak buah saya di Unilever. Iya, dan di Holcim. Dan juga di Holcim. Terus dia masuk Holcim, kemudian dia melahirkan anak pertama. Kedua. No, anak pertama dong di Holcim. Enggak, anak pertama masih anaknya Unilever. Oh, anak pertama anak Unilever, tapi kamu udah diterima lagi hamil besar, kamu diterima, terus kamu melahirkan dulu di Unilever, kemudian anak Pindah. kedua lahir di Holcim, terus dia datang ke aku dengan muka pucat pasi, atau she is going to resign, and dia bilang, Mbak Feb, aku hamil. Terus aku bilang, so? Kamu punya hamil sama suamimu kan? Kenapa harus khawatir? Aku gak enak Mbak hamil melulu ya. Sekarang udah gede aja ya Mbak anaknya Mbak. Menarik banget. Ya. Mbak Feb, Mbak Dea, kita masuk ke sesi Q&A dan sudah ada beberapa pertanyaan. Aku akan bacakan dan nanti kita akan bergantian antara Mbak Dea dan Mbak Feby untuk menjawabnya. Ini satu ada pertanyaan anonymous, jadi yang mengajukannya tidak mencantumkan nama. Pertanyaannya adalah demikian. Sebagai seorang leader, bagaimana cara ibu menangani stres dan tekanan dalam peran yang dijalankan sebagai pemimpin? Monggo, mau siapa dulu yang menjawab? Stres, gimana nih caranya ibu-ibu berdua ini menangani stres dan tekanan dalam peran sebagai pemimpin? Gimana dia? Siapa? Mau Mbak Dea dulu yang jawab? Boleh. Mangga. Kalau saya sih biasanya saya suka reflect dulu kalau untuk kerjaan gitu ya. Misalnya kan stres itu biasanya terjadi apabila nggak sesuai dengan yang kita expect gitu ya. Jadi biasanya saya analisa dulu ini salahnya gimana, what can I do better gitu ya. Kalau misalnya memang yang di luar kuasa saya ya udah gitu ya. Mau gimana lagi? Pokoknya kita udah coba berusaha yang terbaik dari sisi kita apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya untuk manage emosional, saya berbicara sama keluarga gitu itu buat saya cukup mujarab gitu dan melakukan hal-hal yang disukai gitu. Jadi biasanya saya bergosip atau ngopi sama suami saya, long ngopi di situ saya cerita segala macam sampai sedihnya hilang atau segala macam. Terus sudah gitu saya juga melakukan hal yang lain kayak animal communications, ternyata itu bring joy juga di luar kerjaan. Jadi kalau saya sih gitu caranya melakukan apa yang dimauin. Oke, thank you. Itu menarik sekali, ada reflection, lalu kemudian juga melihat gimana release emotionnya gitu ya Mbak Dea ya. Oke, baik, thank you. Nah, Big Mommy, gimana Mbak Feb? Aku tuh nggak pernah stres sama kerjaan deh. Karena Jadi, menurut aku it's not worth it ya. Selama anakku baik, keluargaku baik, I'm fine. Jadi aku nggak mau. Mungkin aku stres kayak, iya aku marah-marah gitu kan ya. Tapi aku nggak pernah kayak make it something yang worth to think gitu loh. Beda kali sama dia ya. Kalau aku sih bodo amat gitu. Pasti aku akan dia pasti tahu ya kalau aku udah marah-marah gitu kan. That's how I release my stress gitu kan. Pokoknya gak suka ini. Pokoknya I let go my emotions gitu ya. But I never really think of it much gitu. Karena menurut saya sampai saya kerja di Ancol saya masih nyetir sendiri ya. Jadi driving sendiri sekarang nggak bisa, harus pakai supir dan itu menyebalkan. Itu buat saya adalah cara saya merilis everything gitu.
Tapi I don't want to think much about it gitu loh. Saya pasang lagu keras-keras, saya kayak wah, whatever is nyanyi di kantor, di mobil gitu ya. Sampai rumah, hai, ibu pulang. Dan lupain semuanya. Karena for me, it's not worth it. You think about pekerjaan sampai kamu jadi stres. Jangan. Stres terkecil boleh ya dia ya, tapi jangan sampai ke bawah-bawah, sampai hidupmu susah gitu. Setuju. Jangan. It's not worth it ya. Saya ketemu waktu saya di Danone, saya cukup dekat dengan Ibu Kingke. Ibu Kingke adalah Ibu Tirto Utomo, Tante Kingke. Dia yang founding father-nya Aqua kan. Dia bilang gini sama saya gitu, Feby, kamu tuh jangan terlalu setia-setia amat sama kantor, sama perusahaan, katanya gitu. Lah, Tante ini gimana sih, kan Tante yang punya aku, kok ngomongnya kayak gitu sih Tante, kan gitu. Gini ya, Feb, katanya gitu. Yang paling penting tuh di hidup tuh keluarga. Gak ada yang lebih penting dari itu. Yeah. Jadi kamu kalau ada kamu yang kalau misalnya kamu ininya jelek atau apa segala macam, gak usah terlalu dipikirin. Ngapain? Sampai kamu sakit, katanya gitu. Nanti kalau kamu sakit, paling sama kantor dikirimin kembang. Get well soon. Do they really care of you? Katanya gitu. I don't think so. Jadi Feb, gak usah setia-setia banget sama pekerjaan. Selama keluargamu sehat, anak-anakmu baik, suamimu baik, that's all you need in life. Seorang Ibu Tirto Utomo yang punya Aqua. She said that to me di Pandor. Terus aku bilang, iya juga ya Tante ya. Ngapain juga ya. Gak worth it. Tapi bukan berarti kita nggak peduli loh ya dengan kerjaan kita. Bukan berarti kita nggak tanggung jawab loh ya. Tapi maksudku adalah jangan sampai if you have something yang stressful di kantor, itu sampai mempengaruhi kita gitu. It's not worth it. It's not worth it. Yeah, you can do a reflections, you can write it down gitu kan ya. You can talk to people gitu, tapi sampai bikin kita susah, jangan ya. Nggak worth it. Percayalah dengan wanita yang sudah berumur 55 tahun ini. Apalagi buat yang masih muda-muda yang masih panjang perjalanannya. Ya, nggak worth it. Baik, thank you. Jadi release your tension dengan cara yang sesuai, dengan caranya masing-masing, dan sampai rumah nyetir, pasang musik, nyanyi-nyanyi gitu segala macam. Apalagi waktu sama Patrick ya dia ya, dengan segala pertanyaan why gitu kan. Ya kan. Baik. Terima kasih banyak Mbak Dia, Mbak Feby. Ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Iya. Ini dari Lintang Ayu. Hai Lintang. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan perempuan dalam memimpin orang lain? Faktor apa saja? Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan perempuan dalam memimpin? Yang tadi aku sudah bilang ya, kita mimpin dengan cara menjadi diri kita sendiri ya. Iya, gitu. setuju. Iya kan? Nggak usah trying to be somebody else gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat sebuah sosok wanita gitu kan ya, seorang direktur utama gitu misalnya kan yang begitu profilnya sangat kuat gitu kan ya. That's her. You cannot, nggak usah harus seperti dia gitu loh. Itu bukan patokan bahwa kamu akan berhasil menjadi pemimpin. Ya nggak sih, Dea? Jadi diri kita sendiri aja. You know what? Ini menarik sih. You know what? Aku baru ketemu sama temanku di Unilever gitu kan ya. Udah lama gak ketemu, kita kan di Unilever semua saling kenal ya dia ya. Kenal sama ibu bapaknya, orang tuanya segala macam. Terus Putri bilang, Mam, aku mau ketemu Feby. Terus ibunya bilang gini, bos kata gitu kan. Terus mamanya bilang gini, si Feby tuh masih, kalau ke kantor masih kayak mau ke mall. Masih kata gitu kan. Jadi even at my position right now, aku tuh masih ke kantor pakai celana semata kaki gitu, agak naik dikit dengan kaos putih ya. Sekarang udah tambah kalung biar agak gaya sedikit. Masih dengan sepatu Converse aku. Even ke BUMN meeting dengan Pak Ete aku begitu. I don't need to be anybody else gitu. Selama aku santun, ya kan?
Ya kalau ke BUMN aku pakai apa namanya outer batik lah gitu kan. Tetap dengan kaos, tetap dengan celana hitam semata kaki ya, tetap dengan sepatu Converse aku. Cuma kalau ke BUMN aku nggak pakai yang butut. Aku pakai agak bagusan. Converse-nya kan banyak. Semuanya kayak gitu. I never change at all. And I don't carry branded bag at all. I don't have. I don't need to show my success gitu. Just be yourself. Kamu tuh harus punya self esteem yang kuat. Itu yang membuat kamu berhasil jadi pemimpin wanita. Cara kamu menjadi punya self esteem yang kuat adalah kamu harus nyaman dengan apapun yang kamu punya gitu. You don't need to be somebody else. You don't need to show simbol-simbol kesuksesan. I mean, I'm not against someone having a branded bag atau Rolex atau whatever. I'm not. Tapi if you having that to show off that you are a successful being, please don't. Artinya kamu nggak punya self esteem yang baik to yourself gitu. Ya, itu aja kuncinya. Caranya gimana? Jujur aja ke diri sendiri. Is this who you are? Yeah. Is this who you are? You talk to the mirror. Is this who you are? Jadi harusnya ya, kalau self esteem itu harusnya kamu di luar sana sama kamu di rumah sama. Ya aku ya kayak gini aja udah. Gitu. Mau di luar mau di mana ya kayak gini. Aku nggak mau di luar ya aku hahaha sama semua orang. I'm very cool sampai di rumah juga kayak gini aja gitu. I'm not tiba-tiba masuk rumah gue udah jadi dirut nih, mohon maaf ya. Tolong bukain pintu buat ibu gitu kan. By the way saya kemana-mana nggak pakai protokol loh. Oh ya. Padahal I have one. Saya nggak bawa PA saya kemana-mana. Saya meeting kemana-mana saya sendirian. Waktu saya mau berangkat ke Riyadh kemarin 10 hari conference UNESCO, semua orang pada panik. Bu Feby nggak mau didampingin siapa-siapa. Enggak. Saya 20 tahun lebih kerja di multinational company, kerja keliling dunia sendirian. Kenapa juga tiba-tiba saya harus berubah gitu. I can manage myself, I can take care of myself gitu. Nggak ada yang bawain tas, bawa sendiri. Sama waktu saya baru masuk PA saya marah, jangan pegang-pegang tas saya ya. Kecuali kalau saya minta, nggak ada yang jemput di airport, nggak ada. Nggak, sebenarnya kalau misalnya ada acara itu pasti, waduh rame tuh. Kalau direksi-direksi datang ke Bali misalnya, penuh tuh airport Bali dengan protokol. Saya dengan tas tadi, dengan koper, tentang ketemu dirut-dirut yang lain. Bu Feby, ada yang jemput. Kok sendirian? Iya sendirian. Nanti sama siapa? Itu taksi langganan udah nungguin. And I'm okay with that. Saya kan nggak mengganggu orang lain kan, iya kan? I just stay true to myself. This is who I am. Yang penting saya deliver, saya bertanggung jawab, saya kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu. And I don't need to be somebody else gitu. For the sake of being accepted in the circle, gitu. You can still be accepted in the circle of who you are. Makanya harus punya self esteem yang kuat. Cara punya self esteem yang kuat, jujurlah dengan diri sendiri. Itu yang paling susah. It takes time. Mungkin ya umurnya masih 25-28 tahun ya. Perjalanan lu masih panjang, nak. Oke, Dea gimana, Dea? Pak Dea nggak menambahkan? Iya sama sih sebenarnya just be yourself aja. Karena setiap orang kan pasti punya kelemahan sama kekuatan masing-masing gitu ya. Yang penting kan kalau kita konteksnya perusahaan biasanya ada objektif yang harus kita capai gitu ya. Make sure itu tercapai. How-nya ya be the best of yourself aja gitu. Itu yang sering kita ini ya Mbak. Saya sama Mbak Feby beda personality gitu ya. Banget. Beda personality. I'm an alpha female. Tapi kita bisa kerjasama dengan baik gitu ya. Dan saya banyak belajar dari Mbak Feby, banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari Mbak Feby saya terapkan di pekerjaan saya sekarang gitu ya, dengan caranya saya gitu. Iya, and then she doesn't have to be like me gitu loh. Dia still be Dea gitu yang very soft spoken, very kind, very cute.
dan ya udah aku kayak gini gitu loh ya. Yeah, Tapi yeah. look at her. She can still be where she is right now ya kan, tanpa harus menjadi somebody else gitu. Walaupun I was aku pada saat itu adalah sebagai atasannya gitu yang she look up to, tapi she doesn't have to be like me ya. She can be very comfortable with her own skin. Makanya itulah yang self esteem itu yang dia miliki gitu. Jadi buat teman-teman semua di sana, yang pertama kali yang kalian harus lakukan adalah bicara dengan jujur dengan hati kalian sendiri, who you are. Gue ini sebenarnya siapa ya gitu. Karena kalau you trying to be somebody else and kamu masih muda gitu kan, stay on your 30s, kebayangkan capeknya kayak apa? Ngapain gitu. It's not worth it. It's not worth it. Yeah. Melelahkan itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mbak Dea, Mbak Feby. Satu lagi nih, ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya masih ada dua, tapi karena waktu kayaknya saya ambil satu pertanyaan lagi yang kita Nggak apa-apa, bahas. dua, lebih dikit. Boleh lah Kasih ya. bonus. Oke lah ya. Mbak Feby masih semangat kan dan kuat kan? Iya lah, dalam aku udah habis capek-capek dari berjalan. Jogja, terus yang nanya cuma sedikit kan aku rugi. Iya. Oke. Berikutnya berarti ada dua pertanyaan lagi yang saya bacakan. Bagaimana cara menjadi orang tua yang growth mindset kepada anak perempuan di tengah maraknya kasus pelecehan seksual? Dari Salsa yang bertanya. Oke. Aku dulu ya, Dea, boleh ya? Dea hilang ya? Ada. Mohon izin ya. Baik, Ibu. Nggak diizinin. Gimana kalau nggak diizinin? Mohon izin, mohon arahan Bu Feb gitu. Aku udah kayak gitu, aku udah please deh. Apa namanya? Anak itu mencontoh orang tua. Anak perempuan mencontoh ibunya. Ya. Jadi jangan apa yang kita tanamkan ke anak-anak kita itu jangan cuma sekedar kata-kata, tapi juga dengan sikap dan perbuatan kita. Iya kan? Pelecehan seksual itu kan banyak terjadi di mana-mana ya. Jadi confidence anak tuh harus kita tanamkan sejak mereka kecil sebagai anak perempuan. Nah, itu yang harus saya tekankan kepada anak-anak, dan jangan pernah malu, jangan pernah kadang-kadang bilang tabu ngomong-ngomongin kayak gitu. Waktu anak-anak saya kecil, anak perempuan saya masih kecil, saya udah bilangin apa yang tidak boleh disentuh bagian tubuh, even from your brothers, even from your father. Ya, laki-laki tetap laki. Kita kan nggak pernah tahu kan, with all the respect ya kan, banyak sekali kejadian di luar sana. Tapi by all means anak perempuan harus dipekelin gitu kan ke mereka. Jadi kita pun sebagai perempuan, sebagai ibu itu harus menunjukkan bahwa kita tuh punya confidence level yang kuat. Kita tuh sangat secure dengan diri kita. Mereka ngelihat kok anak-anak ini belajar dari kita gitu. So they know bagaimana menempatkan diri, they know bagaimana bersikap, they know bagaimana menjaga diri gitu kan ya. Udah itu aja sih, as simple as that. Dan have a communications. Sampaikan kekhawatiran-kekhawatiran kita kepada anak perempuan kita secara terbuka. Dan kenapa? Gitu ya. Alhamdulillah nih ya, alhamdulillah kan si ibu ini walaupun kayak begini, nggak suka pergi-pergi, nggak suka pergi ke konser, ya, nggak mau keramaian, ya alhamdulillah 3 anakku begitu, mereka nggak tahu tuh BTS apa, mereka juga Taylor Swift, Coldplay, nggak ada di dalam kalender kita. I'm not saying that is wrong ya, tapi itulah contoh bahwa ibunya seperti ini, anak-anaknya seperti itu gitu. Iya kan? Anak rumahan semua nih 3-3-nya gitu. Ya, jadi ya kayak gitu aja. Kita harus kasih contoh dan kita harus bangun percaya diri mereka gitu. Kapan harus bersikap dan berani untuk ngomong ke kita. If something happen, they know who they can trust, which is ibunya atau bapaknya atau orang tuanya lah. Ya, dan ini memang harus dibicarain. Tadi siapa yang nanya? Salsa itu harus dibicarain, harus diajarin mereka, harus dikasih tahu. Banyak serigala liar di sana, dan kamu harus hati-hati, gitu. Ya, itu sih dari aku ya.
Dari Oke. dia gimana, Dek? Sama Sama-sama sih. punya anak perempuan kita ya, Dek. Iya, bener. Sama, tapi mungkin tambahannya adalah yaitu yang speak up gitu ya. Kita harus bilang bahwa it's not okay. Amit-amit kalau misalnya kejadian gitu ya, sesuatu yang nggak membuat anak kita comfortable gitu ya, karena itu tuh harassment itu kan sebenarnya cukup luas ya, maksudnya dari mulai catcalling juga itu harassment gitu. Iya, Dan catcalling. dan Benar-benar. kita ajarin juga bahwa ya batasannya kan memang yang merasakannya kan, misalnya di catcalling gitu, mungkin ada orang yang apa di catcalling biasa aja, tapi ada orang yang merasa offended sekali gitu. Nah, jadi batasannya itu pokoknya kita ajarin kalau kamu juga nggak nyaman gitu ya, itu speak up gitu. Dan waktu itu ada kejadian juga, kita lagi liburan di Bali gitu ya. Anak zaman sekarang kan pada main apa tuh yang apalah yang jungle-junglean, yang prosotan apa gimana segala macam. Nah, kebetulan waktu itu saya sama suami saya makan, anak saya berdua nih main. Nah, kebetulan tuh anak perempuan saya ada yang kayak catcalling gitu, tapi mungkin catcallingnya bukan cuman sekedar sweet yang kayak gitu, tapi ngomong sesuatu yang anak saya sangat nggak comfortable gitu. Nah, anak saya bilang sama saya dan suami saya nah akhirnya kita take this, kita show bahwa ini serius gitu ya. Kita ngomong sama manajemennya dan kita confront gitu ya, bahwa ini it's not okay gitu ya, kamu gitu ke anak kita. Bukan hanya soal ke anak kita, tapi kita nggak mau itu juga jadi presiden untuk orang lain gitu. Akhirnya memang orang si manajemennya juga minta maaf, orangnya juga ya sadly dikeluarin gitu. Tapi di situ anak kita ngelihat juga bahwa pertama speak up, sama kedua kita juga harus nunjukin bahwa kita bukan yang dismissal, bukan yang misalnya oh nggak apa-apa udah cuekin aja, bukan yang gitu. Kita juga kita urusin gitu, karena this is not okay. Jadi kita harap dia juga bisa, amit-amit jangan ada yang aneh-aneh lagi, tapi dia bisa stand up for herself juga gitu ya, dan berani speak up. Ya, itu is a good point tadi yang dia bilang. Jadi sekecil apapun anak kita mengadu ke kita, jangan diremehin. Kalau cuma gitu aja itu biasa kali gitu kan. Jangan. You have to ask like, how do you feel about it? Gitu. Ya, harus kita dengerin gitu. Jangan mungkin buat kita biasa, mungkin buat dia nggak biasa gitu kan ya. Jadi mereka harus punya apa namanya safe zone, which is the family. Ya, Jangan betul. sampai anak-anak merasa safe zone-nya not even di rumah gitu. Karena di rumah pun mereka dilecehkan in a way oleh orang tuanya. Karena dikecilkan, ya lah gitu aja, cengeng banget sih kamu. Kayak kamu kecakapan aja. Kadang-kadang suka gitu. Kamu sih pakai baju kebuka-buka. Gitu kan ya. Nggak kayak gitu loh. Ya? Iya. Oke. Satu lagi. Thank you. Satu sebelum lagi. saya mandi. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana memastikan tim yang dipimpin diverse dan inklusif? Oke. Ya kita rekrut aja orang-orang yang diverse dan inklusif. Oke, apa namanya? Saya kan kerja di Jogja ya sekarang ya. Maksudnya diversity itu tuh kan di Jogja tuh pasti ya orang-orangnya tuh 99.9% dari Yogyakarta gitu kan ya. So when I'm doing the recruitment saat ini adalah kita sedang bertransformasi gitu kan ya untuk TWC, Taman Wisata Candi kan ya. Karena kedepannya kita tuh our playground nggak cuma Yogyakarta. There is a lot of heritage yang ada di Indonesia yang nantinya akan kita manage gitu kan ya. Tapi kalau orangnya orang-orang Jogja lagi gitu kan ya. Nah itu kan bicara tentang diversity. Nah saya juga secara di human capital saya request kita perlu rekrut orang-orang di luar dari Yogyakarta gitu ya. Jadi sekarang kita udah mulai nih punya anak dari Padang, dari Jakarta, dari Bandung gitu kan, dari Surabaya gitu. Itu sebuah diversity kan. Itu yang kita create dan juga apa namanya dan inclusivity untuk perempuan juga, karena di BUMN ya ada berapa persen ya kita harus perempuan ya, Pepi ya. Ya, betul. Ya. Tapi satu hal yang saya juga nggak mau, hanya gara-gara dia perempuan dia masuk, padahal yang laki-laki lebih bagus. Saya juga nggak mau tuh kayak gitu tuh, ya kan? Jangan karena alasan satu itu jadi membuat kita memilih dia daripada yang ini gitu kan ya. Itu juga menurut saya kurang tepat.
Ya, kurang tepat. Unless we have another reason untuk itu. Jadi ngebangun tim yang diverse, inclusivity, dan juga itu sesuatu yang yang apa namanya yang cukup menarik dan menantang sih buat di TWC saat ini. Itu sih Pepi kalau buat saya ya. Jadi kalau ada yang mau masuk ke TWC monggo loh ya, tinggal ngomong aja ya. I am CV recruiting a Japri lot. ya Mbak. Iya. CV Japri langsung nih. Iya, tapi itu jadi menyenangkan, jadi nggak monoton gitu loh. Iya kan? Kan Betul. ada Sunda-Sunda pisan gitu ngomongnya gitu kan. Di Terus nanti tengah tiba-tiba ada yang Jogja. Batak yang galak gitu. Enak kali kalau makannya gitu kan ya, kan seru ya ngeliatnya kan. Itu Indonesia gitu kan ya. Betul, Itu betul. yang coba kita bangun. Karena ini Yogyakarta ya, beda kalau Jakarta ya. Ya. It's a different story. Iya. Gitu. Dia gimana, Dek? Kalau aku sih, maksudnya gini, biasanya sekarang kan kayak di perusahaan biasanya ada kuota kan, sama di perusahaan tempat Betul. saya bekerja juga ada kuota gitu. Tapi sebenarnya kalau saya sih justru saya nggak terlalu pikirin, dalam artian yang penting itu kan meritocracy based. Jadi yang penting itu sebenarnya kemampuan untuk mendeliver sebuah kerjaan lah gitu ya. Jadi sebenarnya mau dia kebetulan ini banyak di kerjaan saya gitu ya, dari mulai kan nationality udah berbeda, agama, gender, orientasi seksual segala macam. Jadi sebenarnya itu malah nggak terlalu diperhatiin, dalam artian bukan nggak diperhatiin dicuekin, tapi sebenarnya kita nggak lihat itu karena misalnya perempuan atau karena itu laki-laki, bukan. Yang penting adalah mau itu laki, mau itu perempuan, mau itu orang Asia, mau itu orang Kaukasia, mau itu orang hitam, mau itu straight, mau itu LGBT, mau itu agamanya apapun gitu ya. Selama tugas yang diberikan itu yang bersangkutan tetap bisa menjalankan atau deliver, sebenarnya kan nggak masalah gitu. Nah, memang ada, yaitu kalau mau rekrutmen memang ada certain kuota, tapi sebenarnya kalau day to day kita nggak ngelihat itu, karena yang lebih dilihat adalah kemampuannya individu tersebut dalam mendeliver tugas-tugas yang diberikan, itu sih. Dan itu berlaku untuk saya juga gitu. Saya ngerasa saya dikasih kesempatan yang equal gitu ya. Walaupun jam kerja saya jadi kebalik, tapi saya appreciate banget bos saya nggak ngelihat itu gitu ya. Ada kalanya waktu itu saya harus ambil cuti 1 bulan penuh karena karena anak saya mau kuliah dan saya harus spending time untuk ngantar-ngantar dia, dan bos saya ngelihat gitu, dia ngelihat pokoknya deliverables kamu oke, kamu butuh waktu untuk family nggak apa-apa, take your time gitu, dan itu juga yang akhirnya saya terapin ke tim saya yang lain. Oke. Thank you banget Mbak Dea. By the way, zaman dulu tuh nggak ada isu-isu ini ya, inclusivity lah apalah gitu ya. Dan Indonesia tuh gitu kan. Indonesia tuh sebenarnya sangat-sangat diversity and inclusion, ya nggak sih, dari Bhinneka Tunggal Ika. Betul, bahkan kayak di Amerika aja, perusahaan ngasih cuti hamil melahirkan tuh bahkan nggak ada loh. Iya. Ya kan, Dek? Benar. Ada beberapa perusahaan kita tuh dikasih 3 bulan gitu. Itu udah kayak luar biasa gitu. Dan ada yang kalau nggak salah cuti haid ada, ya kan? Iya. Mana ada coba di dunia ada cuti haid gitu loh. Iya kan? Masih ada loh. 1 hari 1 bulan, Mbak Feb. 1 hari 1 bulan. Boleh. Iya kan? Pepi kan orang HR kan? Bener kan? Ada kan? Gitu ya. Dan I think, maaf ya, aku kalau misalnya boleh bicara, udah nggak usah terlalu dipikirin lah yang kayak gini-gini lah. In a way, we have been doing this many years back gitu loh. Dengan peran kita masing-masing gitu loh. Ibu kita Kartini dan segala macam perempuan-perempuan hebat di masa lalu gitu. Coba lihat di Amerika, emang ada pahlawan perempuan mereka? Ada nggak? Ada nggak anything that you recall yang hebat luar biasa? Coba kita banyak. Cutnya di
Hebat. Kartini. Iya, so don't worry lah about these things gitu. You just jalankan peran kita, and that's it gitu. Ya. Ya, kalau itu. Okay. Any more Sip. questions? Sudah habis, tapi sebelumnya kita boleh take picture ya, karena ini Begini ya. momen sambil begini, momennya bagus banget. Aku Bentar, boleh gimana panggil sih? teman-teman Bakudaya, Mbak Reni, Kiki, Mario boleh muncul Harus di agak belakang. spotlight. Harusnya Gini peserta ya. nggak diajak berfoto Enggak. bersama ya? Nggak bisa ya? Nggak boleh gini ya Mbak Pepi. Oh, gini ya. Si international bilangnya gini. Oh, gini. Kiki boleh dibuka, Mario boleh di Kok udah bener spotlight, nggak sih? tiga-tiganya. Udah Iya. bener. Di spotlight, Mario. Yes. Gini. Kok mah nggak kelihatan gimana caranya ya? Gini ya. Nih. Nah, gini ya. Kiki Kita kamera. kok susah banget ya, Dek? Ih, sama aku juga nggak berbentuk hati gimana ya? Bentar. Oh, gini aja deh. Lebih nggak terlalu jelas. Oke. Kiki bisa take picture. Oke, 1, 2, 3. Kikinya nggak ada. Iya, nggak tahu kenapa Mbak. 1, 2, 3. Oke. Baiklah. Terima kasih sama-sama. banyak. Terima kasih banyak Mbak Feby, Mbak Dea. Aduh, kayaknya nggak ada kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasih. Thank you so much. Sama-sama. Thank you for having me. Ceritanya inspiring. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menginspire banyak orang. Banyak orang juga menjadi lebih baik. Thank you so much. Amin. Thank you so much. Thank you. Stay strong, ladies. Yes, stay strong. Sampai ketemu lagi ya. All is well. All will be just fine. All is well. Thank you, Mbak Thank Feb. you. Thank you, Mbak Thank you. Dea. Bye. Bye. Aku pengen lihat peserta yang lain sih, tapi nggak bisa, ya udahlah. Bisa foto bersama gitu loh kita harusnya. Anyway. Iya. Oke, Thank you, Iris Mbak ya. Feb. Thank you Thank ya. you. Bye. Bye. Oke. Menarik sekali pembicaraan ini. Mbak Reni, sekarang saatnya untuk bisa saya serahkan kembali nih ke Mbak Reni. Cuman sebelumnya saya mau key takes away-nya yang bagus-bagus banget yang bisa kita ambil, kita petik ya dari ibu-ibu, mbak-mbak hebat tadi. Yang pertama tadi adalah sebagai seorang leader, the higher you get, it's not about yourself anymore, tapi it is about your people. Jadi para leader di luar sana, para women leader, ini juga menjadi perhatian gitu, bahwa kalau udah sampai ke position leader, bukan lagi tentang yourself, tapi it is about your people. Kemudian yang kedua adalah tentang diri sendiri, bahwa believe in yourself, value yourself, respect yourself, punya self-esteem yang kuat gitu. Jadi memang start dari diri sendiri juga. Dan punya purpose dan believe in the purpose dan why. Reason why kita ada di sini, kita melakukan apa yang kita lakukan. Dan untuk women leader, satu lagi yang strong yang diperlukan adalah support system yang kuat. Support system yang kuat, adanya keterbukaan dan komunikasi. Itu aja. Cakep banget ya. Aduh, aku senang banget untuk malam hari ini. Dan aku lihat juga audiens kita juga kayaknya happy banget. Stay sampai sekarang nggak ada yang leave webinarnya gitu. Thank you banget. Akhirnya aku kembalikan ke Mbak Reni. Thank you so much. Baik. Aku mohon pamit. Terima kasih Mbak Pepi. Seru banget ngobrolnya. Dari nangis, ngakak, sampai senyum-senyum sendiri. Kagum banget sama perempuan-perempuan yang mendobrak gender stereotype. Yang tadi kita sudah sempat bahas di awal. Saya ulangi lagi, you can be soft, you can be tough, you are just right as you are. Teman Bakudaya, terima kasih sekali. Lagi-lagi masih bersama sampai di segmen akhir.
Kita sudah menyimak diskusi, mendengarkan pengalaman inspiratif, juga tanya jawab yang sangat insightful kaitannya sebagai women, but also leader. Saya sampaikan lagi 3 hal sebelum kita akhir sesi ini. Yang pertama mengenai sertifikat kehadiran. Jika ada yang memerlukan konfirmasi dan penulisan nama, silakan isi form yang linknya akan ada di chat. Yang kedua, terima kasih. Yang kedua, rekaman webinar malam ini dapat diakses di kanal YouTube Bakudaya. Dan webinar berikutnya bulan depan, tunggu infonya di akun Bakudaya ya, baik melalui Instagram, Facebook, atau LinkedIn. Nah, teman Bakudaya, sampailah kita di penghujung webinar Women in Leadership Dare to Dream yang dipersembahkan oleh Bakudaya. Saya beserta tim Bakudaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Feby Intan, Mbak Pepi, dan Mbak Dea atas waktu, energi, serta inspirasi yang sudah dibagikan kepada kita di kesempatan ini. Dan tentu saja apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya, women, men, dimanapun berada yang sudah bergabung. Secara kolektif, mari bersama kita ciptakan dunia yang lebih inklusif bagi perempuan untuk setiap individu yang lebih berdaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya.